Selamat pagi anak-anakku semua. Sehat semua hari ini? Sehat. Bapak ingatkan ke anak-anakku semua, kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Gunakan masker, kemudian rajin mencuci tangan. Bisa dipahami semua ya? Bisa. Bapak minta Nak Krista membawa kita di dalam doa. Silakan Nak Krista. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kita cakap kita masing-masing. Berdoa, baik. Amin, berdoa selesai. Ini hadir semua nih ya? Hadir, Pak. Iya. Masih ingat dengan pembelajaran kita yang terdahulu? Yaitu masalah dinamika penduduk Amerika. Kira-kira ada yang di sini masih ingat kita belajar apa kemarin itu? Ciri-ciri penduduknya. Ya, ciri-ciri penduduk. Terdapat apa lagi? Komposisi penduduk ya. Materi kita pada hari ini adalah benua Eropa. Ada karakteristik benua Eropa. Pertama, keadaan alamnya. Kemudian sebelah timur pegunungan Ural ya. Jadi ini adalah karakteristik benua Eropa. Apa yang Anda ketahui tentang gambar ini? Mata biru. Benua Eropa ini juga disebut adalah benua biru, anak-anakku semua. Nah, hal yang pertama itu mayoritas penduduk Eropa memiliki bola mata berwarna biru. Kedua adalah sejak zaman dulu banyak kerajaan terkenal berada di benua Eropa sehingga dikenal adanya istilah darah biru. Ya, ini gambarnya tadi ya. Nah, sehingga pada hari ini anak-anakku kita memiliki tujuan yang kita ingin capai. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Juga Bapak tampilkan gambar kepada anak-anakku. Nah, ini tugas kalian di sini adalah yang pertama itu bagaimana dinamika penduduk Eropa. Kemudian yang kedua bagaimana komposisi penduduk benua Eropa. Sebutkan etnis yang mendiami penduduk benua Eropa. Nah, dengan yang video yang Bapak bagikan, yang Bapak sharekan ke dalam grup belajar kita, amati videonya. Kalau sudah kalian amati video atau gambarnya, kira-kira ada pertanyaan? Ada, Pak. Silakan Krista. Ini saya mau bertanya, kan di benua Eropa itu ada negara Jerman. Kira-kira bahasa apa yang mereka pakai, Pak? Yang Krista tanyakan ini apa yang bahasa yang mereka gunakan? Masing-masing menggunakan bahasanya negaranya masing-masing. Salah satu contoh Belanda menggunakan bahasa Belanda. Secara keseluruhan bahasa yang digunakan di Eropa itu lebih dari 60 bahasa. Patri. Bahasa internasionalnya tetap menggunakan bahasa Inggris. Bapak sudah nampilkan video kemudian gambar tadi, apa yang kalian amati di video itu sih? Apa yang Krista amati? Yang saya amati tadi itu etnis di benua Eropa. Sebagai besar penduduk Eropa merupakan bangsa-bangsa dari ras Kaukasoid yang berkulit putih dan berambut pirang. Hal ini menjadi khas benua Eropa dan membedakan dari benua lain. Penduduk ini dapat dibedakan menjadi 5 kelompok. Melihat dinamika atau ras penduduk yang ada di benua Eropa. Luar biasa ya, anak-anakku. Sudah kalian bisa mengamati dengan identifikasi gambar daripada pembelajaran kita pada hari ini. Dibagikan kelompok, di dalam pembelajaran kita ini ada 3 kelompok. Akan bagikan ke kalian. Nah, sudah Bapak masukkan materi atau LKPD, sudah ada lihat semua ya? Kemudian Bapak juga share ke grup belajar kita yang sudah Bapak bagikan ke kalian. Ini adalah tugas kelompok 1 ini. Kemudian ini tugas kelompok 2. Kemudian di kelompok 3 ini adalah jelaskan penduduk benua Eropa. Kemudian yang kedua menganalisis budaya penduduk benua Eropa. Nah, sekarang Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit. Silakan kalian diskusi. Masing-masing ketua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Sudah didiskusikan semua dengan teman-temannya? Sudah, Pak. Silakan kelompok 2. Baik, dari kelompok 2. 1. Bangsa Nordik. Ciri fisik suku bangsa ini memiliki rambut pirang. Bahasa Inggris merupakan menjadi bahasa internasional. Sekian dari saya. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2.
Ya, terima kasih dari presentasi yang kalian sudah tampilkan setiap kelompok. Silakan Bapak kasih waktu untuk menanggapi satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kira-kira di sini ada yang menanggapi? Silakan. Saya, Pak. Silakan. Dari kami kelompok kedua menanggapi kelompok satu, maksud dari pertumbuhan penduduk Eropa yang sangat rendah yaitu seperti apa? Silakan. Baiklah, saya akan menanggapi. Maksud dari pertumbuhan penduduk yang sangat rendah itu yaitu angka penambahan dari faktor kelahiran. Artinya, tingkat kelahiran sangat kecil di benua Eropa yaitu hanya 1% saja. Sekian dari kelompok satu. Kita beri aplaus dulu. Yaitulah pertanyaan dari kelompok 3 tadi kepada kelompok 2 luar biasa. Dari hasil persentase kalian, dari respon satu dengan yang lain, menunjukkan kalian luar biasa pada hari ini. Nah, kita kasih aplaus dulu sekali untuk semuanya. Baik, terima kasih anak-anakku atas presentasi kalian semua. Nah, baik anak-anakku, dari materi yang Bapak sampaikan, kemudian dari presentasi kelompok, ada nggak yang mau ditanyakan di sini lagi? Ada atau ada yang anak-anakku yang kurang mengerti? Semuanya jelas, Pak. Wah, luar biasa, semuanya jelas ya. Terima kasih. Baik, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Akan tetapi sebelumnya kita akan menyimpulkan dulu pembelajaran kita. Kira-kira dari anak-anakku ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Saya, Pak. Silakan. Ya, kesimpulannya yang dapat kami simpulkan yaitu bahasa yang digunakan di benua Eropa lebih dari 60 bahasa, akan tetapi bahasa yang digunakan yaitu bahasa Inggris, bahasa yang pada umumnya. Bapak akan menyimpulkan kegiatan kita sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, bahwa dinamika penduduk Eropa itu secara keseluruhan dengan komposisi penduduknya, pertumbuhan penduduk itu sangat rendah sekali, hanya mencapai 1%. Artinya angka kelahiran yang menambah penduduk di Eropa itu sangat kecil. Ada penugasan yang Bapak akan kasih ke kalian. Ini contoh soal. Ini yang sama Bapak bagikan di bagikan di Google Classroom. Ini ada 5 soal. Ada yang mau dipertanyakan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Nah, sebelum Bapak menutup, Bapak akan menyampaikan dulu pembelajaran kita pertemuan berikutnya, yaitu adalah masalah dinamika penduduk Afrika. Nah, itu pertemuan kita minggu depan. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, Bapak tetap mengingatkan kepada anak-anakku semua, ikuti protokol kesehatan yang sudah diterapkan pemerintah kita. Nah, sekali lagi Bapak ingatkan, jika anak-anakku berpergian keluar rumah, silakan memakai masker, rajin mencuci tangan, hindari semua kerumunan warga. Bisa dipahami anak-anakku semua? Bisa, Pak. Bisa, ya. Terima kasih. Baik, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, silakan Chris Marningsi bawa kita di dalam doa. Baiklah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya. Terima kasih. Selamat siang. Siang, Pak.